Selasa 7 Juni 2022. Salam sejahtera para pecinta Sabda Allah. Kita tentu telah terbiasa dengan istilah gaya hidup. Istilah yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1929 oleh psikolog Alfred Adler dan Ferdinand de Boer ini boleh dikata kini telah marak digunakan dengan pengertiannya yang lebih luas. Bila mana semula gaya hidup diartikan sebagai bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah, dewasa ini gaya hidup dimaknai dengan pola hidup yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini agar sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya bahwa jika saat ini kita ingin agar diri kita diterima oleh orang-orang di sekitar, maka sudah selayaknya gaya hidup yang ditampilkan selaras dengan kehendak khalayak umum. Hal ini penting untuk diingat karena gaya hidup memang pada dasarnya selalu bersifat pribadi, tetapi memiliki dampak komunal. Para pecinta Sabda Allah, sebagai orang Katolik, kita juga diwariskan oleh Yesus suatu gaya hidup yang selalu selaras dengan tuntutan zaman dan mampu diterima oleh khalayak umum dimanapun kita berada. Gaya hidup itu tertuang dalam perikop Injil hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sesudah mengajari para muridnya perihal sabda bahagia, Yesus melanjutkan khotbahnya di atas bukit dengan menegaskan gaya hidup yang harus ditampilkan oleh para muridnya agar bisa menghasilkan daya hidup bagi orang lain. Yesus berkata bahwa para murid harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Garam dan terang adalah dua hal yang di dalam keberadaannya sendiri telah memiliki daya yang luar biasa. Garam hadir bersama dengan rasa asinnya yang unik, dan terang hadir bersama dengan cahayanya yang khas. Daya semacam ini tentu tidak ditemukan pada yang lain. Betapapun demikian, daya yang dimiliki oleh garam dan terang hanya bisa diakui keberadaannya jika dirasakan oleh sesuatu yang berasal di luar dari garam dan terang tersebut. Artinya bahwa perlu ada pengalaman eksternal yang nyata terlebih dahulu tentang asin dan cahaya sebagai pengaruh yang dimiliki oleh garam dan terang, supaya keberadaan keduanya tidak diabaikan. Maka tidaklah heran jika di dalam Injil Yesus mewanti-wanti agar sampai kapanpun garam tidak boleh menjadi tawar, sebab sekali saja ia kehilangan rasa asin, maka ia tidak akan berguna sama sekali. Demikian pula halnya dengan terang. Ia tidak boleh disembunyikan. Sumber terang, misalnya pelita, harus diletakkan di tempat yang terbuka dan mudah terjangkau agar cahayanya bisa dilihat dan menghalau kegelapan yang ada di sekelilingnya. Karena itu, baik garam maupun terang harus mempertahankan sekaligus menyebarluaskan asin dan cahayanya. Alasannya karena keduanya itu melambangkan pengaruh positif yang harus ditampilkan dan dibagikan oleh para murid Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Semasa masih tinggal bersama para muridnya, Yesus telah menanam benih-benih kebaikan di dalam diri mereka lewat perkataan dan perbuatannya. Yesus berharap agar kelak gaya hidup para muridnya dapat memberi kesaksian nyata bahwa benih-benih itu telah berbuah dan dapat diterima oleh khalayak umum karena sungguh menjawabi kebutuhan di tiap zaman. Maka dari itu, para pecinta Sabda Allah,
Pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita telah menjadi garam dan terang dunia dalam hidup sehari-hari? Sudahkah gaya hidup kita memberi daya hidup yang konstruktif bagi orang-orang di sekitar kita? Paus Fransiskus dalam suatu homilinya pernah berujar bahwa sebagai orang Katolik, kita harus berkhotbah dengan hidup kita. Sebab dewasa ini, inkonsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan telah merusak kredibilitas gereja. Banyak orang modern mulai meragukan Injil Yesus karena mereka melihat bahwa imam dan awam Katolik rupanya hanya pandai menyampaikan dalil iman. Tetapi bila diminta untuk melakukannya, mereka lebih suka berdalih. Karena itu, mari kita buktikan bahwa Allah itu baik lewat gaya hidup kita. Jadilah orang baik bagi sesama di sekitar kita. Karena sampai kapanpun, dunia selalu menuntut hadirnya orang baik yang bisa mengubah dunia. Tuhan memberkati kita sekalian.